Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eng Insinyur F. Danang Wijaya, STMT IPM, selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Husni Rois Ali, STMN PhD, selaku pembimbing kedua, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini. Sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Optimasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid di Pulau Enggano sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Master of Engineering. Perkenalkan, saya Diha Kartika Sari. Saya berasal dari Bumi Rafflesia, yaitu Provinsi Bengkulu. Di sebelah selatan Provinsi Bengkulu terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Enggano, berjarak kurang lebih 110 mil laut dari pelabuhan Pulau Bai, Kota Bengkulu, dengan luas wilayah sedikit lebih kecil dari Kabupaten Bantul. Seperti kebanyakan daerah terluar lainnya, sistem kelistrikan di pulau ini disuplai oleh PLTD. Penggunaan PLTD ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya biaya operasionalnya yang tinggi. Tingginya biaya operasional, khususnya biaya bahan bakar, mengakibatkan suplai listrik belum 24 jam. Selain itu, hasil pembakaran BBM mengakibatkan tingginya emisi karbon yang tidak baik untuk lingkungan. Di sisi lain, dunia saat ini sedang mengalami krisis energi. Cadangan energi konvensional terus mengalami penurunan dan emisi karbon terus meningkat. Indonesia khususnya berkomitmen untuk terus mengembangkan energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia melalui kebijakannya memiliki target yang ingin dicapai, antara lain berdasarkan RUPTL tahun 2021 sampai 2030, Indonesia menargetkan akan menjadi negara net zero emission pada tahun 2060. Kedua, pengembangan pembangkit listrik yang semula hanya 2 pilar, yaitu murah dan andal, kini menjadi 3 pilar, yaitu andal, murah, dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu mengkonversi PLTD ke EBT melalui program digitalisasi PLTD. Berdasarkan PPRI nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, pemerintah menargetkan bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Namun pada tahun 2019 pemanfaatan EBT hanya sebesar 14,8%. Hal ini berarti pemanfaatan EBT belum maksimal dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana konfigurasi kapasitas pembangkit sistem PLTH di Pulau Enggano yang optimal dengan biaya sistem minimum, dan yang kedua, bagaimana analisis keberlanjutan lingkungan sistem PLTH yang dikembangkan. Berikut adalah beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, potensi energi baru terbarukan yang optimal dikembangkan di Pulau Enggano adalah energi surya. Daya output modul PV dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Daya output modul PV sama dengan kapasitas pengenal modul PV dikali dengan faktor penurunan daya dikali dengan hasil bagi antara radiasi matahari yang mengenai modul PV pada saat digunakan dengan radiasi matahari yang terjadi pada kondisi uji standar dikali dengan 1 ditambah koefisien suhu daya keluaran dalam kurung suhu sel PV pada saat digunakan dikurang dengan suhu sel PV pada kondisi uji standar. Kapasitas baterai sendiri dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah jam otonom dikali dengan konsumsi energi harian dibagi dengan tegangan baterai dikali dengan DOD dikali dengan efisiensi baterai. Sedangkan untuk besarnya nilai konsumsi bahan bakar yang digunakan generator dapat dihitung dengan mengalihkan parameter konstan yang mewakili koefisien intercept dengan rated capacity generator ditambah dengan kemiringan kurva bahan bakar dikali daya output generator. Untuk keberlanjutan lingkungan sendiri akan dihitung berdasarkan nilai renewable fraction. Renewable fraction atau disingkat dengan RF adalah persentase total kebutuhan beban yang ditutupi oleh energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan per tahun. RF dihitung dengan membagi energi yang dihasilkan sumber EBT
dengan total kebutuhan beban. Berikut merupakan profil beban harian Pulau Enggano saat ini. Konsumsi energi harian di Pulau Enggano adalah sebesar 2.393,6 kWh per hari atau sekitar 2,3 MW per hari, dengan beban puncak siang sebesar 190,4 kW pada jam 7 pagi dan beban puncak malam sebesar 192 kW pada jam 6 sore. Pada pukul 1 sampai 4 pagi dan pukul 13 sampai 16 sore merupakan kondisi energi not supply. Pada penelitian ini, optimasi menggunakan metode pendekatan simulasi Homer, di mana kelayakan ekonomi akan ditinjau dari nilai NPC dan COE. Sedangkan keberlanjutan lingkungan akan ditinjau dari nilai renewable fraction. Diagram alir simulasi dapat dilihat pada gambar berikut. Optimasi dilakukan dengan meminimalkan simulasi dimulai dengan memasukkan beberapa data seperti data profil beban harian, kemudian data sumber EBT seperti intensitas radiasi matahari dan temperatur, kemudian memasukkan kekangan optimasi yang akan digunakan, dan memasukkan data ekonomi komponen PLTH. Selanjutnya, Homer akan melakukan simulasi dengan meminimalkan fungsi objektif. Apabila beban terpenuhi, maka konfigurasi yang optimal akan didapat dan simulasi selesai. Namun, jika tidak terpenuhi, maka Homer akan melakukan pengubahan ukuran komponen dan melakukan simulasi ulang. Fungsi objektif pada penelitian ini adalah meminimalkan nilai NPC dengan persamaan matematis, jumlah capital cost setiap komponen ditambah dengan OM cost setiap komponen ditambah dengan replacement cost setiap komponen ditambah fuel cost setiap komponen dikurang dengan salvage cost setiap komponen dikalikan dengan diskon faktor dari tahun ke-0 hingga tahun terakhir proyek. Selain menghitung NPC, pada penelitian ini juga menghitung nilai cost of energy atau COE. COE ini adalah biaya rata-rata KWH produksi energi listrik yang terpakai oleh sistem. COE dihitung dengan total biaya tahunan dibagi dengan total beban listrik yang dilayani oleh sistem. Adapun kekangan yang digunakan adalah yang pertama ada keseimbangan daya, di mana jumlah daya yang dihasilkan itu lebih besar atau sama dengan permintaan daya. Yang kedua, cadangan operasi, di mana pembangkit harus menjaga kapasitas cadangan yang cukup beroperasi untuk melayani peningkatan beban sebesar 10% ketika beban tiba-tiba naik, baik di beban biasa maupun di beban puncak. Yang ketiga, output PV array, sistem harus menjaga kapasitas cadangan yang cukup beroperasi untuk melayani beban, bahkan jika output PV array itu tiba-tiba menurun sebesar 80%. Yang keempat, baterai. Penambahan energi yang disimpan pada saat charging tidak boleh melebihi batas maksimal yang dapat disimpan oleh baterai. Demikian juga ketika discharging, pengurangan energi dalam baterai tidak boleh lebih kecil dari batas minimal energi yang tersisa di dalam baterai. Dan yang terakhir adalah generator, di mana daya output generator itu harus lebih besar atau sama dengan 20% dari energi permintaan dayanya, dari total permintaan daya. Pada bab 4 ini akan dipaparkan mengenai parameter Homer yang digunakan dan hasil simulasinya. Parameter yang digunakan, yang pertama meliputi profil beban Pulau Enggano. Profil beban yang digunakan adalah profil beban yang diasumsikan pembangkit listrik menyuplai listrik selama 24 jam dengan menambahkan random variability day to day sebesar 10% dan random variability time step sebanyak 2%. Didapatkan rata-rata kebutuhan energi adalah 3.007,9 kWh per hari atau sekitar 3 MWh per hari dan beban puncaknya sebesar 221,33 kW. Rata-rata intensitas radiasi mataharinya sendiri adalah sebesar 4,91 kWh per meter persegi per hari dengan temperatur 27,75 derajat Celcius. Untuk parameter ekonominya terdiri dari diskon rate sebesar 6,5%, inflation rate sebesar 3,1%,
project lifetime selama 20 tahun dan biaya OM-nya ini akan dihitung 1% dari biaya investasinya. Biaya di sini itu terdiri dari 3, yaitu capital cost atau biaya investasi, kedua replacement cost atau biaya penggantian, dan yang ketiga OM cost atau biaya operasi dan maintenance-nya. Adapun komponen yang digunakan ini mengacu pada katalog yang tersedia di software Homer-nya. Berikut merupakan skematik simulasi yang digunakan. Tabel berikut merupakan hasil simulasi yang berupa perbandingan konfigurasi biaya dan produksi listrik dari skenario 1 dan skenario 2. Jika dilihat dari biaya dari skenario 1 dan skenario 2, dapat dilihat bahwa skenario 1 harganya relatif lebih murah daripada skenario 2. Hal ini berarti penggunaan PLTD baru itu lebih ekonomis daripada PLTD yang telah berusia 5 tahun. Jika dilihat dari biaya operasionalnya, biaya operasional terendah adalah PV baterai sebesar 407 juta rupiah. Namun, salah satu kekurangan dari konfigurasi ini adalah biaya investasinya yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan nilai NPC itu cukup tinggi, yaitu sebesar 41 miliar rupiah. Biaya operasional yang paling tinggi adalah konfigurasi PV dan diesel yang mencapai 4,7 miliar rupiah per tahun dikarenakan listrik hampir 100% disuplai oleh diesel. Nah, konfigurasi yang paling optimal adalah konfigurasi dengan konfigurasi PV, diesel, dan baterai, di mana PV-nya sebesar 1005 kW, generator sebesar 250, dan baterainya sebanyak 594 unit. Dengan nilai NPC yaitu 31,7 M, dengan nilai COE adalah Rp1.998 per kWh, dan biaya operasionalnya sebesar Rp738 miliar per tahun. Rincian biaya dari konfigurasi terbaik dapat dilihat pada grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, jenis biaya tertinggi adalah capital cost yang mencapai 21 miliar rupiah. Sedangkan biaya yang terendah adalah replacement cost atau biaya penggantian. Biaya penggantian ini digunakan untuk mengganti baterai pada tahun ke-15 sesuai dengan masa pakai baterai yaitu 15 tahun. Berikut merupakan profil suplai energi harian. Dapat dilihat bahwa PV mulai aktif pada pukul 5 pagi dan mencapai puncaknya pada pukul 11 siang. Pada beban puncak ini, daya maksimal PV yang dapat dibangkitkan adalah 655 kW. Pada pukul 12 siang, daya output mulai mengalami penurunan hingga pukul 6 sore. Pada baterai, tanda positif menunjukkan kondisi charging dan tanda negatif menunjukkan discharging. Pada pukul 7 sampai pukul 3 sore, terjadi charge baterai, sedangkan pada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi dan pukul 6 sampai pukul 23 menunjukkan kondisi discharge. Pada beban puncak pukul 6 pagi, baterai tidak dapat memenuhi kebutuhan beban. Pada kondisi ini, diesel diaktifkan untuk menyuplai kebutuhan beban puncak. Sedangkan pada beban puncak malam, yaitu pukul 16, pada pukul 18, baterai mampu memenuhi kebutuhan beban sehingga diesel tidak diaktifkan. Sistem ini memproduksi listrik sebesar 1.576.115 kWh per tahun. Pada sistem hibrid ini, 93,7% kebutuhan beban disuplai oleh PV dengan produksi listrik sebesar 1.476.990 kW per tahun atau sekitar 1,4 gigawatt per tahun. Sedangkan 63%-nya ini disuplai oleh diesel. Kapasitas baterai yang digunakan adalah sebesar 2.851 kWh dengan otonomi 19,3 jam. Output tahunan baterai yaitu sebesar 579.400
18 kWh per tahun dengan losi sebesar 23.605 kWh per tahun. Lalu bagaimana dengan keberlanjutan lingkungannya? Konfigurasi ini memiliki konfigurasi PV baterai diesel ini memiliki nilai RF sebesar 91%, yang berarti sumber EBT menyuplai sistem sebanyak 91% dari permintaan beban dengan emisi CO2 sebesar 83.401 kg per tahun. Dengan tingginya bauran energi pada konfigurasi ini diharapkan dapat mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan jumlah bauran energi menjadi 23% pada tahun 2025, mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjadikan Indonesia menjadi negara net zero emission pada tahun 2060. Kesimpulannya, hasil simulasi menunjukkan bahwa optimasi dengan metode Homer dapat mengidentifikasi konfigurasi terbaik dari segi ekonomi, keandalan, dan keberlanjutan lingkungan. Konfigurasi yang paling optimal terdiri dari PV sebesar 1005 kW, diesel 250 kW, dan baterai sebesar 594 unit. Sistem dapat memproduksi listrik hingga 1.576.115 kWh per tahun dengan nilai NPC mencapai 31,7 miliar rupiah dan nilai COE sebesar 1.998,75 rupiah per kWh. Konfigurasi ini memiliki keberlanjutan lingkungan yang baik karena memiliki RF sebesar 91% dengan emisi CO2 83.401 kg per tahun. Saran pada penelitian ini yaitu yang pertama, perlu dilakukan pemodelan dengan sumber EBT lain seperti angin dan gelombang laut. Yang kedua, dibutuhkan studi lanjutan terkait dengan keberlanjutan organisasi dan sosial agar pembangkit dapat diimplementasikan dengan baik. Dan yang ketiga, dibutuhkan studi lanjutan untuk mendapatkan nilai NPC lebih rendah lagi sehingga biaya per kWh atau nilai COE bisa lebih murah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.